Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali membaca buku Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah. Hari ini kita masuk ke bagian yang pertama. Judulnya adalah Bersegera Melaksanakan Syariah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi faulaika humul faizun. Artinya, hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surah An-Nur ayat 51 sampai 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Artinya, maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa kuduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazum syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Artinya, maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan." Quran Surah Toha ayat 123 sampai 126. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan qaqita'il lailil muslimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Artinya, bersegeralah beramal sebelum datang berbagai fitnah, laksana potongan-potongan malam yang gelap. Saat itu di pagi hari seseorang beriman, tapi di sore harinya ia menjadi kafir. Di sore hari seseorang beriman, tapi di pagi harinya ia kafir. Ia menjual agamanya dengan harta dunia. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Sesungguhnya orang-orang yang bersegera menuju ampunan Allah dan surganya, serta bersegera melaksanakan berbagai amal soleh, mereka dapat dijumpai di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di masa-masa sesudahnya. Umat senantiasa memuliakan mereka yang bergegas menyambut perintah Tuhannya dan mengorbankan diri mereka semata-mata mencari ridho Allah. Di antaranya adalah
Di dalam hadis Jabir yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, beliau menyatakan, qala rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin, ara'aita in kutiltu fa aina ana? Qala fil jannah. Fa'alqa tamaratin fi yadihi summa qatala hatta kutila. Artinya, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud, tahukah engkau di mana tempatku jika aku terbunuh? Rasulullah bersabda, engkau akan berada di surga. Mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka laki-laki itu serta-merta melemparkan buah-buah kurma yang ada di tangannya. Kemudian ia maju untuk berperang hingga terbunuh di medan perang. Di dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, "Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hatta sabaqul musyrikina ila Badrin wa ja'al musyrikuna." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Qala yaqulu Umair binul Humamil Ansariyu, "Ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard?" Qala na'am. Qala bakhbakh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yahmiluka ala qauli bakhbakh?" Qala la wallahi ya Rasulullah ila raja'ata an akuna min ahliha. Qala fa innaka min ahliha. Fa akhraja tamaratin min qaranihi faja'ala ya'kulu minhunna summa qala la in ana hayaitu hatta akula tamaroti hazihi innaha lahayatun tawilatun. Qala faroma bima kana ma'ahu minat tamri summa qatalahum hatta kutila. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama para sahabatnya hingga mendahului kaum musyrik sampai ke sumur Badar. Setelah itu kaum musyrik pun datang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdirilah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Anas bin Malik berkata, maka berkatalah Umair bin Al-Humam Al-Ansyari, "Wahai Rasulullah, benarkah yang kau maksud itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Benar." Umair berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umair, "Wahai Umair, apa yang mendorongmu untuk berkata Umair berkata, "Tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali aku ingin menjadi penghuninya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya engkau termasuk penghuninya, wahai Umair." Anas bin Malik berkata, kemudian Umair bin Al-Humam mengeluarkan beberapa kurma dari wadahnya dan ia pun memakannya. Kemudian berkata, "Jika aku hidup hingga aku memakan kurma-kurma ini, sesungguhnya itu adalah kehidupan yang lama sekali." Anas berkata, maka Umair pun melemparkan kurma yang dibawanya, kemudian maju untuk memerangi kaum musyrik hingga terbunuh. Dalam hadis Anas yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, beliau berkata, "Ghaba ammi Anas bin Nadri an qitali Badarin. Faqala ya Rasulullah gibtu an awali qitalin qatalatal musyrikina. La inillahu ashhadani qitalal musyrikina. La yarayannallahu ma asna'u." Falamma kana yaumu Uhudin wan kasyafal muslimuna qala Allahumma inni a'taziru ilaika mimma sana'a haula'i yakni ashabahu.
wa abra'u ilaika mimma sana'a haula'i ya'nil musyrikina. Summa taqaddama fasataqbalahu Sa'd bin Mu'azin faqala ya Sa'd bin Mu'azin al-jannatu wa rabbin nadri inni ajidu rihaha min duni uhudin. Qala Sa'dun famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Qala Anasun fawajadna bihi bid'an wa samanina darbatan bisayfi aw ta'natan birumhin aw ramyatin bisahm wa wajadnahu qad qutila wa qad amasala bihil musyrikuna fama arafahu ahadun illa ukhtahu bibananihi. Pamanku yaitu Anas bin An-Nadr tidak ikut perang Badar. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak ikut dalam peperangan pertama di mana engkau memerangi kaum musyrik. Sungguh, jika Allah memperlihatkan kepadaku peperangan melawan kaum musyrik, maka Allah pasti akan melihat apa yang akan aku lakukan. Anas berkata, maka ketika masa perang Uhud tiba dan kaum muslim pun telah siap, Anas bin Nadr berkata, ya Allah, aku meminta ampun kepadamu dari apa yang dilakukan oleh mereka, yakni para sahabat, dan aku membebaskan diri dari apa yang dilakukan oleh mereka, yakni kaum musyrik. Kemudian ia pun maju dan disambut atau dihalangi supaya tidak cepat-cepat maju ke medan perang oleh Sa'ad bin Mu'az. Maka Sa'ad berkata, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak mampu menahan apa yang dilakukannya. Anas bin Malik berkata, maka kami menemukan lebih dari 80 bekas tebasan pedang, tusukan tombak dan panah. Kami menemukannya telah terbunuh. Ia mati dalam keadaan dicincang oleh kaum musyrik, hingga tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya karena mengenali ujung jarinya. Anas berkata, kami berpendapat atau mengira bahwa firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadu wa alaih. Artinya, dan di antara kaum mukmin ada orang-orang yang membenarkan janji mereka kepada Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 23 ini diturunkan untuk menjelaskan ihwal syahidnya Anas bin Nadr dan orang-orang yang seperti dia. Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Abu Saru'ah, beliau berkata, suatu saat aku sholat asar di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca salam dan cepat-cepat berdiri, lalu melangkahi pundak orang-orang yang ada di masjid menuju ke sebagian kamar istrinya. Maka orang-orang pun merasa kaget dengan bergegasnya Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kamar istrinya menuju mereka. Nabi melihat para sahabat sepertinya merasa keheran-heranan karena bergegasnya beliau. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku bergegas dari sholat karena aku ingat suatu lantakan emas yang masih tersimpan di rumah kami. Aku tidak suka jika barang itu menahanku, maka aku memerintahkan kepada istriku untuk membagi-bagikannya. Dalam riwayat Muslim yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku meninggalkan sebuah lantakan emas dari zakat di rumahku dan aku tidak suka menahannya. Hadis ini memberikan petunjuk kepada kaum muslim agar bersegera dan cepat-cepat melaksanakan perkara yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Bara, beliau berkata, ketika Rasulullah datang ke Madinah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan, dan beliau lebih menyukai untuk menghadap Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, sungguh aku telah melihat bolak-baliknya wajahmu ke langit agar aku menghadapkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Maka Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam pun sholat menghadap ke Ka'bah. Pada saat itu ada seorang laki-laki yang sholat asar bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia keluar menuju kaum Ansor dan berkata, dirinya bersaksi bahwa ia sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menghadap ke Ka'bah. Maka kaum Ansor pun mengubah arah kiblat mereka menghadap ke Ka'bah padahal mereka sedang ruku sholat asar. Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu an, beliau berkata, kami ditimpa kelaparan pada beberapa malam saat perang Khaybar dan kami menemukan keledai kampung. Kemudian kami menyembelihnya. Maka ketika kuali telah mendidih, mendadak berteriak juru bicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, matikanlah kuali itu dan kalian jangan makan daging keledai jinak itu sedikit pun. Abdullah berkata, kami pada saat itu mengatakan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan keledai jinak itu hanya karena belum dibagi 5 karena harta rampasan perang. Tapi sahabat yang lain berkata, keledai jinak itu diharamkan secara mutlak. Kemudian aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair dan ia menjawab, keledai jinak itu diharamkan secara mutlak. Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, suatu hari aku memberi minum kepada Abu Talhah al-Ansari, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, dan Ubay bin Ka'ab dari Fadhij, yaitu perasan kurma. Kemudian ada seseorang yang datang, ia berkata, sesungguhnya khamr telah diharamkan. Maka Abu Talhah berkata, wahai Anas, berdirilah dan pecahkanlah kendi itu. Anas berkata, maka aku pun berdiri mengambil tempat penumbuk biji-bijian milik kami, lalu memukul kendi itu pada bagian bawahnya, sehingga pecahlah kendi itu. Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, telah sampai berita kepada kami ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya surah Al-Mumtahanah ayat 10 yang memerintahkan kaum muslim untuk mengembalikan kepada orang-orang musyrik apa yang telah mereka berikan kepada istri-istri mereka yang telah hijrah, dan Allah telah menentukan hukum kepada kaum muslim agar mereka tidak menahan tali perkawinan dengan wanita-wanita kafir, bahwasanya Umar telah menceraikan 2 orang perempuan. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, semoga Allah merahmati kaum wanita yang hijrah pertama kali ketika Allah menurunkan firman-Nya, dan hendaklah mereka mengenakan kain kerudung mereka diulurkan ke kerah baju mereka. Quran Surah An-Nur ayat 31. Maka kaum wanita itu merobek kain sarung mereka untuk dijadikan kerudung dan menutup kepala mereka dengannya. Abu Daud telah mengeluarkan hadis dari Sofiyah binti Saibah dari Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan wanita Ansor. Kemudian beliau memuji mereka dan berkata tentang mereka dengan baik. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ketika diturunkan surah An-Nur ayat 31 tentang kewajiban memakai penutup kepala atau kerudung, maka mereka mengambil kain sarungnya, kemudian merobeknya dan menjadikannya sebagai kain penutup kepala atau kerudung. Ibnu Ishaq berkata, Al-Ashi'at bin Qais telah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama delegasi dari Bani Kindah. Az-Zuhri telah menceritakan kepadaku bahwa Al-Ashi'at bin Qais datang bersama 80 orang Bani Kindah yang berkendaraan. Kemudian mereka masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid beliau. Mereka mengikat rambut mereka yang ikal dan memakai celak mata serta memakai jubah bagus yang dilapisi sutra. Ketika mereka masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, apakah kalian sudah masuk Islam? Mereka menjawab,
Benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kenapa sutra itu masih melekat di leher kalian? Az-Zuhri berkata, maka mereka pun merobek-robek sutra tersebut dan melemparkannya. Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Abu Buraidah dari bapaknya. Beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk menikmati minuman di atas pasir, pada saat itu kami bertiga atau berempat. Kami memiliki kendi besar dan meminum khamr karena masih dihalalkan. Kemudian aku berdiri dan ingin menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku mengucapkan salam kepada beliau. Tiba-tiba turunlah ayat tentang keharaman khamr. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr dan judi, sampai akhir 2 ayat, yaitu fahal antum muntahun, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Maka aku datang kepada sahabat-sahabatku yang sedang minum khamr dan membacakan ayat tersebut kepada mereka sampai pada firman Allah, fahal antum muntahun, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dia, perawi hadis, berkata, sebagian di antara mereka minumannya masih ada di tangannya, sebagiannya telah diminum, dan sebagian lagi masih ada di wadahnya. Dia berkata, sedangkan gelas minuman yang ada di bawah bibir atasnya, seperti yang dilakukan oleh orang yang membekam, gelasnya masih menempel di bibirnya. Kemudian mereka menumpahkan khamr yang ada pada kendi besar mereka seraya berkata, ya Tuhan kami telah berhenti. Hanzalah bin Abi Amir radhiyallahu anh yang dimandikan oleh malaikat saat syahid di medan perang telah mendengar seruan perang Uhud. Maka dia pun bergegas menyambut panggilan itu dan mati syahid dalam perang Uhud tersebut. Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sahabat Hanzalah dimandikan oleh malaikat, maka tanyakanlah bagaimana kabar keluarganya. Maka aku pun, Ibnu Ishaq, bertanya kepada istrinya. Dia pada malam itu adalah pengantin baru. Istrinya berkata, ketika mendengar panggilan untuk berperang, suamiku keluar padahal dalam keadaan junub. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, begitulah ia telah dimandikan oleh malaikat. Ahmad telah mengeluarkan hadis dari Abu Rafi bin Khadij. Beliau berkata, kami pada masa Nabi membajak tanah, kemudian menyewakannya dengan mendapat bagi hasil 1/3 atau 1/4-nya dan makanan tertentu. Pada suatu hari datanglah kepada kami salah seorang pamanku. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang suatu perkara yang dulu telah memberikan manfaat duniawi bagi kita, tapi taat kepada Allah dan Rasul-Nya jauh lebih bermanfaat bagi kita. Beliau telah melarang kita membajak tanah kemudian menyewakannya dengan imbalan 1/3 atau 1/4 dan makanan tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pemilik tanah agar mengolahnya atau menanaminya sendiri. Beliau tidak menyukai penyewaan tanah dan yang selain itu. Demikian pembacaan buku Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah pada bagian pertama, yaitu bersegera melaksanakan syariah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.